Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua yang terjadi memang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk memasukkan hamba ke syurga dan neraka. Perkara kecil saja bisa menentukan nasib kita di akhirat nanti. Bahkan seekor lalat pun bisa membuat seseorang masuk ke syurga dan neraka. Bagaimanakah kisahnya? Bagaimana para ulama menanggapi masalah syirik? Apa ganjaran bagi orang yang syirik? Surga dan neraka karena lalat. Lalat ternyata bisa menjadi penentu surga dan neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dari Thariq bin Syihab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Para sahabat pun bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Rasulullah SAW pun mengisahkan dua orang tersebut. Dua orang itu masuk ke sebuah perkampungan. Penghuni kampung tersebut adalah penyembah berhala. Berhala mereka ditempatkan di depan gerbang masuk perkampungan. Orang yang akan memasuki perkampungan itu diminta berkurban untuk berhala tersebut. Hal itu sebagai bentuk penghormatan. Orang pertama diminta melakukan kurban walaupun hanya seekor lalat. Ia pun kemudian menangkap dan menyembelih seekor lalat. Ia pun dipersilahkan masuk ke perkampungan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Penjaga berhala itu pun mengulangi permintaannya kepada orang kedua, namun orang tersebut tak melakukannya. Ia berkata, aku tidak akan berkorban sesuatu pun selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan hanyalah untuk Allah. Aku berlindung dari menyekutukannya. Orang tersebut kemudian dibunuh oleh si penjaga, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Lelaki kedua ini tetap teguh pada keyakinannya. Dia tidak mau mempersembahkan apapun kepada berhala, walaupun itu hanyalah seekor lalat. Akhirnya mati syahid dengan memegang teguh akidahnya. Syirik berbahaya. Dua orang tersebut memiliki nasib yang sangat jauh berbeda. Yang satu berujung di neraka, sedangkan yang satunya ada di surga. Padahal sebelumnya mereka sama-sama muslim. Kisah keduanya memberikan pelajaran tentang syirik. Mengenai hal ini, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Sheikh menjelaskan bahwa hadis tersebut memberikan peringatan keras agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Manusia terkadang terjerumus dalam kesyirikan, dan itulah yang membuatnya masuk ke dalam neraka. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam Fatwa Soal wal Jawab mengomentari tindakan orang pertama yang menyembelih lalat. Beliau berkata, hal ini menunjukkan bahwa ia tidak menganggap besar perkara kesyirikan dan tidak mengingkari dalam hatinya. Bahkan ia lakukan dengan ridho. Semisal ini tidak diragukan lagi telah kafir. Ganjaran bagi pelaku syirik. Bahaya syirik sangatlah besar. Pelakunya tidak akan masuk surga. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Bukan hanya tak dapat merasakan surga, tapi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Peringatan ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 6. Lalat dalam mimpi Imam Ghazali. Syekh Nawawi Al-Batani dalam kitab Nasyaihul Ibad menuliskan kisah tentang seseorang yang berjumpa dengan Imam Ghazali. Dalam mimpi itu, orang tersebut bertanya kepada Imam Ghazali, bagaimana Allah memperlakukanmu?
Imam Ghazali pun bercerita bahwa saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia ditanya bekalnya bertemu Sang Pencipta. Ia pun menyebutkan satu persatu amalannya selama menjalani kehidupan di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolaknya, kecuali satu kebaikannya, yaitu saat bertemu lalat. Suatu kali, Imam Ghazali pernah sedang sibuk menulis kitab. Seekor lalat mengganggunya. Lalat itu kehausan dan yang disasar adalah tinta yang dipakai Imam Ghazali. Beliau pun berhenti sejenak agar lalat itu bisa melepas dahaganya dengan tinta itu. Karena amalan itu, Imam Ghazali dipersilahkan masuk ke syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan itu dalam kisah mimpi beliau. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai dua orang yang masuk syurga dan neraka karena lalat. Orang pertama menyembelih lalat untuk berhala karena itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Orang kedua menolak karena ia memegang teguh akidahnya. Akhirnya ia dibunuh tapi dimasukkan ke dalam syurga. Perkara keduanya mengajarkan kita tentang kesyirikan. Dosa syirik termasuk ke dalam dosa besar. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.